Sekarang yang nomor 5. Pendapatan dari penjualan suatu produk adalah Rx sama dengan 1000 X min 5 X kuadrat. Sedangkan biaya produksi Cx sama dengan 50 X plus 6000. Dengan X menyatakan jumlah produksi. Tentukan keuntungan sebagai fungsi dari jumlah produksi. Jadi untungnya saya sebut dengan UX ya. UX-nya sama dengan Rx min Cx. Rx-nya adalah 1000X min 5 X kuadrat dikurangi 50X min 6000. Maka menjadi 1000X min 5 X kuadrat. Ini kalau dibuka kurungnya, dikurang 50X plus 6000 kan sama dengan ditambah lawan 50X kan min 50X, lawan 6000 adalah min 6000. Berikutnya menjadi min 5X kuadrat plus 950X, 1000X dengan negatif 50X kan menjadi 950X min 6000. Ini bentuknya seperti itu. Ini hasil yang nomor 5. Beranjak ke nomor 6. Diketahui fungsi F yang memasangkan himpunan bilangan nyata ke himpunan bilangan nyata R ya. Dan G yang memasangkan himpunan bilangan nyata R ke himpunan bilangan nyata R dirumuskan dengan Fx sama dengan X per X min 4 dan Gx sama dengan akar kuadrat dari X plus 1. Tentukan daerah asal dari Fx dan Gx. B. Daerah asal dari F plus Gx dan F min Gx. Yang C. Daerah asal dari F kali Gx dan daerah asal dari F per Gx. Baiklah jawabannya. Daerah asal fungsi F atau df, fungsi F-nya ini ya, adalah himpunan X demikian sehingga X-nya tidak sama dengan 4 ya. Karena kalau 4 ini tidak terdefinisi. Nah, kalau X-nya 4 ini kan berarti 4 dikurangi 4 0. Pembagian dengan 0 tidak terdefinisi, maka ini X tidak sama dengan 4. X anggota bilangan nyata. Daerah asal fungsi G. Daerah asal fungsi G. Karena X plus satunya ini tidak boleh 0. Tidak boleh negatif maksud saya. Jadi X plus 1 ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Kalau X lebih dari atau sama dengan 0, berarti X-nya harus lebih dari atau sama dengan min 1. Daerah asal F plus Gx adalah irisan antara daerah asal F dan daerah asal fungsi G ya, yaitu himpunan X demikian sehingga X tidak sama dengan 4, irisan himpunan X demikian sehingga X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Jadi sama dengan himpunan X demikian sehingga X lebih dari negatif 1 dan tidak sama dengan 4. Ini untuk yang B. df min G, yaitu df irisan G ya. Df irisan G. Df-nya adalah himpunan X demikian sehingga X-nya lebih dari atau sama dengan 1 dan X tidak sama dengan 4 ini. Irisan salangi df irisan dg. Df itu daerah asal fungsi F, dg-nya adalah daerah asal fungsi G. Temunya adalah himpunan yang anggotanya bilangan nyata lebih dari min 1 dan tidak sama dengan negatif 4. df kali G sama ini df irisan dg ya, sama seperti yang atas ini. Himpunan bilangan nyata lebih dari negatif 1 tidak sama dengan 4. df per G ini df irisan dg irisan
himpunan Gx ya, himpunan X diberikan sehingga Gx-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Kalau X-nya sama dengan 0, maka nanti tidak akan terdefinisi, tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Maka ini tadi sama dengan, ada sama dengannya, kalau ini sekarang tidak, jadi lebih dari negatif 1, lebih dari negatif 1 ya, jadi G-nya lebih dari negatif 1. X-nya ini negatif 1-nya tidak termasuk, jadi yang terpakai adalah di atas negatif 1 dan juga tidak sama dengan 4. Mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Baik, saya teruskan. Ini soal lain kelanjutannya, tapi persoalannya di sini adalah di asesmen formatif 3. Kalau tadi di asesmen formatif 2 ya. Ini nomor 1. Asesmen formatif 3 modul belajar praktis kelas 11. Diketahui fungsi f yang memasangkan himpunan R ke R dan G yang memasangkan R ke R dengan fx 3x plus 5 dan gx sama dengan x min 2 per x plus 1. Pertanyaannya adalah tentukan FUGX. Jadi ini sudah sudah gabungan atau istilahnya itu kombinasi dua fungsi ya. F bundaran G, ada yang mengatakan seperti ini. Kalau pada saat saya SMA atau karena keterbatasan penerimaan penjelasan dari guru saya dulu, ini dulu bisa dibaca FOG gitu. Itu tidak masalah, guru saya tidak mempermasalahkan, hanya untuk mempermudah mengikuti salah. Tapi kalau yang benar ini sekarang adalah F bundaran GX, F bundaran GX. Maksudnya F bundaran GX adalah fungsi FGX, FGX. Yang B ditanyakan tentukanlah G bundaran Fx, G bundaran Fx. Nah, F bundaran Gx ini maksudnya FGX ya, fungsi F tetapi objeknya adalah Gx, objeknya adalah Gx. Nah, Fx-nya kan 3x plus 5 ya. Fx-nya kan 3x plus 5, berarti kalau Fgx ya nanti x-nya diganti dengan objek dari x plus 5, yaitu apa? X min 2 per x plus 1 ini. Nah, jadi karena gx-nya adalah x min 2 per x plus 1, maka gx-nya ini diganti x min 2 per x plus 1 sama dengan 3 kali ini, sama dengan 3 kali ya ini kali x min 2 per x plus 1 plus 5 ini. Bentuknya Fx kan 3x plus 5. Kalau x-nya diganti dengan x min 2 per x plus 1 kan jadinya seperti ini. 3 kali x min 2 per x plus 1 plus 5. Sama dengan ya 3 kali x 3x, 3 kali min 2 min 6 per x plus 1 plus 5. Sekarang G bundaran Fx, maksudnya Gfx. Nah sekarang dibalik. Sekarang Gfx itu berarti sekarang Fx-nya ini diganti 3x plus 5 ya. Nah sekarang padahal Gx-nya kan x min 2 per x plus 1. Kalau x-nya ini diganti dengan 3x plus 5, nanti akan menjadi 3x plus 5 min 2 per 3x plus 5 plus 1. Nah seperti ini. Jadi Fx-nya diganti 3x plus 5. Maka nanti di sini x-nya diganti 3x plus 5. 3x plus 5 ya, x diganti 3x plus 5 terus min 2, x plus 1 menjadi 3x plus 5 plus 1. Hasil akhirnya menjadi 3x plus 3 per 3x
plus 6. Tapi ini antara pembilang dan penyebut ini kan masih punya FPB-nya berapa? 3. Jadi 3x plus 3 dibagi 3 bisa jadi x plus 1. Yang 3x plus 6 dibagi 3 kan menjadi x plus 2. Ini hasilnya. Nah, sekarang oh iya ya, sudah terjawab itu ya, sudah terjawab. A dan B seperti itu. Berarti sekarang yang nomor berikutnya, diketahui fx sama dengan 3x min 2 dan gx sama dengan x kuadrat plus 2x min 10. Tentukan g bundaran fx ya, b g bundaran f min 1, c ga jika g bundaran fa sama dengan 14. Kita tinjau jawabannya. Nomor 2A ini ya, g bundaran fx sama dengan gfx. Jadi karena fx-nya adalah 3x min 2, maka fx-nya diganti 3x min 2. Sementara g-nya kan x kuadrat plus 2x min 10, berarti x-nya ini diganti dengan 3x min 2. 3x min 2-nya yang dikuadratkan. Mohon maaf, bersin 3x, nah jadi x kuadratnya, x-nya diganti 3x min 2. Jadi 3x min 2 kuadrat plus 2x plus 2 kali 3x min 2 min 10. Hasilnya 3x min 2 kuadrat menjadi 9x kuadrat min 12x plus 4. Ini paham enggak ini? 3x kuadrat min 2, 3x min 2 kuadrat, berarti yang kiri dikuadratkan yaitu 3x kuadrat menjadi 9x kuadrat, 3x dikuadratkan menjadi 9x kuadrat. Terus kiri kali kanan, jadi ini karena ini min toh, min kiri kali kanan kali 2. 3x kali 2 6x, 6x kali 2 kan 12x. Ini min tandanya. Plus kanan kuadrat, yang kanan kan 2, dikuadratkan 4. Jadi kiri kuadrat 9x kuadrat min 2 kali kiri kali kanan atau 2 kiri kali kanan kali 2. 3x kali 2 6x, 8x kali 2 12x. Plus kanan kuadrat ini. Kalau yang ini mudah, 2 kali 3x 6x, 2 kali min 2 min 4 terus min 10 ya. Hasil akhirnya 9x kuadrat tetap min 12x dan plus 6x menjadi min 6x plus 4 dan min 4 0 ya, tinggal min 10. Nah, terus sekarang GOF-nya sudah ketemu. Sekarang menjawab GOF min 1. GOF min 1 berarti 9 kali min 1 kuadrat min 6 kali min 1 min 10. Min 1 kuadrat itu 1 kali 9 9. Terus min 6 kali min 1 plus 6 terus min 10. 9 dikurangi 9 tambah 6 15 kurangi 10 adalah 5. Nah, sekarang yang C adalah GOFA. Tadi GOFA ditanyakan GOFA. Jika GOFA nya sama dengan 14. GOFA berarti kan ini X-nya diganti A, jadi 9A kuadrat min 6A min 10. Ini sama dengan 14. Sekarang 14-nya dibawa ke kiri. 14 ke kiri kan menjadi min 14. Min 14 dengan min 10 min 24 ya. Paham ya? 14 ke kiri menjadi min 14, min 14 digabung dengan min 10 menjadi min 24. Maka ini kok tiba-tiba ada min 24 dari mana? Ini kalau ditulis terperinci ini kan menjadi min 10 terus min 14, min 10 dan min 14 saya gabung sekalian menjadi min 24. Seperti itu. Sekarang ini kita faktorkan atau kita bagi dengan 3 ya. Dibagi 3 kan bisa ini. 9A kuadrat dibagi 3, 3A kuadrat min 6A dibagi 3 min 2A min 24 dibagi 3 min 8 ya.
Ini kita ganti min 2A ya diganti menjadi min 6A plus 4A. Kok bisa mencari seperti ini? Ini kalau di pemfaktoran SMP, ini pembelajaran SMA tapi tidak masalah. Dulu anak SMP ini pemfaktoran ini ketemunya di SMP. Carilah dua bilangan yang hasil kalinya sama dengan bilangan suku tepi, hasil kali suku tepi yang jumlahnya adalah negatif 2. 3 kali negatif 8 ini kan negatif 24. Ya, dua bilangan yang hasil kalinya sama dengan negatif 2, negatif 24, tapi yang berjumlah negatif 2 itu berapa? Nah, 3 kali negatif 8 kan negatif 24. Kita mencari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 24 tapi berjumlah negatif 2. Kan hasilnya kan negatif 6 dan 4. Coba negatif 6 dan 4 kalau dijumlahkan kan negatif 2. Tapi kalau dikalikan kan negatif 24. Nah, seperti itu. Maka asal mulanya negatif 6A dan plus 4A seperti itu. Jadi negatif 2A diganti menjadi negatif 6A plus 4A. Saya ulangi, negatif 6 dan 4 ini dari mana? Kita mencari dua bilangan yang hasil kalinya sama dengan 3 kali negatif 8. 3 kali negatif 8 itu negatif 24. Dua bilangan yang hasil kalinya negatif 24 berjumlah negatif 2, ketemunya negatif 6 dan 4. Maka negatif 2A diganti menjadi negatif 6A plus 4A. Maka ini faktor pertama kita kelompokkan ya. Faktor pertama kita kelompokkan. 3A kuadrat dan min 6A kita bagi 3A ya. 3A kuadrat dibagi 3A kan A. Min 6A dibagi 3A kan min 2. Ini FPB-nya 4. 4A dibagi 4 hasilnya A, min 8 dibagi 4 min 2. Dalam kurung sama tadi. A min 2, A min 2. Maka bisa diubah menjadi pemfaktoran. Sekarang 3A plus 4, 3A plus 4 ini dalam kurung kali A min 2 sama dengan 0. Nah sekarang menjadi perkalian dua faktor. Faktor pertama adalah 3A plus 4, faktor kedua adalah A min 2. Perkalian dua faktor ke hasilnya 0 berarti mungkin faktor pertama yang 0 atau mungkin faktor kedua yang 0. Kalau faktor pertamanya 0 berarti kan 3A plus 4 0. Nah, kalau faktor pertama 3A plus 4 ini kok 0 berarti A nya adalah min 4/3. Kalau A min 4, A min 2 kok 0 berarti A nya adalah 2. Maka A ketemu min 4/3 atau A sama dengan 2. Dan soalnya tadi menanyakan GA ya, GOFA ini ditanyakan GOFA. Nah, sekarang GA sama dengan G2. GA sama dengan G2. Nah, G2 nya berarti 2 kuadrat plus 2 kali 2 min 10. GA nya kan sudah ketemu ini. Karena GX nya sudah ketemu, GX nya sama dengan GX, hanya X nya diganti A. GA sama dengan G2, 2 kuadrat, jadi dalam kurung diganti 2 plus 2 kali 2 min 10. 2 kali 2 min 10. 2 kuadrat 4, 2 kali 2 adalah 4, min 10 jadi 4 tambah 4, min 10 jadi min 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Dan GA sama dengan G negatif 4/3. Nah, 4/3 nya masuk terus dikuadratkan plus 2 kali negatif 4/3 min 10. Maka hasilnya menjadi 16/9 min 24/9 min 10. Menjadi negatif 10 lebih 8/9. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kurang jelas, insya Allah
pada pembahasan berikutnya kita ungkap lagi untuk yang sekecil ini, yang sederhana ini. Ya, saya sudah berusaha semampu saya untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, tapi saya merasa masih banyak sekali kekurangan. Maka mohon untuk memberikan komentar untuk sempurnanya atau lebih baiknya apa yang saya sampaikan di hadapan para pemirsa, khususnya siswa-siswa SMA. Demikian yang saya sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Mohon untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu lagi dalam suasana yang lebih baik dan lebih menyenangkan. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.